Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Aprilia, MPM 2115061027 dari kelas PSTIC. Di video ini, saya akan membahas praktikum sistem operasi pada percobaan pertama mengenai proses dan read. Baik, langsung di percobaannya. Di sini tersaji dua kode program. Ini. Kemudian kita akan menuju ke compiler. Di sini pada compiler ini digunakan untuk menuliskan kode programnya tadi. Langsung saja di copy dan dipaste di program source ini atau di inputnya. Setelah dipaste di sini, langsung aja ke klik compile, kemudian pilih compile ini. Ini sudah prosesnya. Setelah program selesai tercompile, nanti akan menampilkan kode output pada di bagian sebelah kanannya ini. Selanjutnya kita klik load in memory untuk memindahkan source code-nya itu pada CPU instructions. Dan ini sudah sukses. Selanjutnya klik input output, dan di sini kita checklist stay on top. Setelah itu menuju ke OS. Pada OS ini berdasarkan ketentuannya, di sini kita menggunakan round robin 10 ticks dengan kecepatannya itu adalah maksimum. Di sini klik round robin, kita ubah jadi 10 dan di sini jadi maksimum. Selanjutnya yaitu kita klik create new process untuk memasukkan program itu tadi ke dalam ready process di sini. Di sini sudah masuk. Nah, pada output ini digunakan untuk kita melihat apa sih output yang akan dihasilkan ketika program ini dijalankan. Di sini untuk menjalankannya kita klik start. Di sini dia sedang memprosesnya. Kemudian terlihat pada di sini di running process dan di ready process dia secara bergantian muncul seperti ini. Dan kita lihat pada output, di sini output menampilkan in main dan in thread 2. In main dan in thread 2 ini jika kita lihat pada kode programnya tadi, dia dihasilkan dari in main ini dihasilkan dari ini written in main. Sedangkan untuk in thread 2 ini dia muncul karena di sini terdapat pemanggilan thread 2. Dan selanjutnya kita diperintahkan untuk melihat proses tree-nya. Jadi kita ke sini klik view, kemudian klik view process list. Ya, di sini kita lihat ada tulisan running ready-nya ini secara bergantian seperti ini. Dan untuk di proses tree-nya kita klik ini. Nah, di sini kita dapat lihat juga tulisannya itu running ready secara terus bergantian. Pada proses tree ini kita bisa juga melihat yang mana sih yang dari induk proses dan mana yang merupakan turunan dari prosesnya itu. Oke, untuk percobaan pertama ini sudah selesai, jadi kita akan coba ke percobaan yang kedua. Di sini kita klik close dulu. Sini close juga. Untuk outputnya ini kita klik clear. Di clear dulu agar nanti ketika kita menjalankan percobaan 2, kita tidak bingung yang mana output percobaan 2-nya nanti gitu. Kemudian di sini kita kill. Untuk memasukkan kode program percobaan kedua, di sini kita bisa edit source, kemudian klik new. Kita modul kembali. Sini di copy.
Selanjutnya kita pastekan di sini. Oke, sama seperti sebelumnya, kita klik compile dan sini klik compile ini. Ini merupakan yang melihat prosesnya, sedang membaca kode programnya. Nah, jika sudah berhasil nanti akan menampilkan outputnya di sebelah sini. Selanjutnya, agar tidak sebelum kita load in memory, pada di CPU instruction di CPU ini diklik remove all program terlebih dahulu agar programnya itu tidak bertumpukan seperti itu. Tidak bertumpukan dengan program dengan kode program yang pertama tadi. Kembali lagi ke sini. Setelah itu kita klik load in memory. Kode sudah berhasil. Selanjutnya kita klik input output di sini untuk melihat hasil outputnya nanti. Kemudian kita klik OS simulator. Sama round robinnya di sini sudah 10 dan di sini menggunakan kecepatan maksimum. Selanjutnya kita klik new process. Sini sudah berhasil masuk di ready process dan di sini kita klik start. Nah, untuk percobaan 2 ini dia menghasilkan error 3000. Jadi kita klik OK. Ada error lagi. Dan ini sudah. Dan ternyata di sini pada percobaan 2 dia menghasilkan outputnya in main. Oke, gimana kalau misalkan kita ingin pada percobaan 2 ini tidak menghasilkan error? Ini di sini kita bisa clear terlebih dahulu programnya. Kemudian di sini di clear lagi. Kita balik ke program source-nya. Sini kita bisa tambahin setelah written in main ini kita tambahkan wait. Kemudian klik compile. Sedang diproses. Nah, di sini program sudah berhasil di-compile. Nah, untuk load in memory kita remove all program dulu yang ada di CPU simulatornya dulu. Jika sudah, balik lagi kita lakukan load in memory. Nah, kode sudah berhasil. Kemudian kita menuju input outputnya. Sini sudah bersih. Selanjutnya ke OS-nya. Ini sama masih menggunakan round robin 10 sama kecepatannya maksimum. Terus selanjutnya create new process. Di sini programnya sudah masuk ke ready process-nya. Selanjutnya di klik start. Nah, di sini percobaan kedua sudah tidak menghasilkan error 3000 kembali. Sini output yang pertama yaitu ada in main. Nah, kita lihat di sini dia sudah muncul entry 2-nya dan entry 1. In main entry 2 dan entry 1 ini output in main entry 2 dan entry 1 dia bisa muncul pada kode program ini. Di kode program ini di sini melakukan pemanggilan in main 1. Dan untuk entry 2 dia dipanggil dari sini. Kemudian di sini untuk pemanggilan entry 1-nya dilakukan di dalam entry 2 ini. Di dalam subtree 2 dia melakukan pemanggilan entry 1. Jadi dia entry 1-nya ada di bawah
intrit 2 seperti itu. Kemudian kita bisa ke views lagi untuk melihat proses tree-nya. Dan pada proses tree-nya ini kita bisa lihat di sini ada waiting, ready, sama running. Nah, untuk running sama ready-nya ini dia selalu bergantian seperti ini. Untuk percobaan 2 sudah selesai. Jadi berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan 1 sama percobaan 2 yaitu percobaan pertama berjalan lancar karena kode programnya itu sudah baik dan tidak mengalami error. Namun untuk kode program yang kedua, dia mengalami error karena terdapat penulisan kode programnya itu masih ada yang kurang. Di sini kita bisa menambahkan wait sehingga dengan penambahan wait ini error 3000 yang muncul pada kode program sebelumnya jadi tidak muncul karena sudah ditambahkan wait-nya pada kode programnya itu. Kemudian untuk kode program yang pertama tadi dia masih termasuk ke dalam single thread karena ketika melakukan pemanggilan tadi dia hanya memanggil thread 2 saja, sedangkan thread satunya tidak dipanggil seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.